Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sebanyak 64 kartu keluarga warga terdampak pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City sudah pindah ke hunian sementara yang sudah disediakan BP Batam. Target pemerintah dalam tahap awal ini setidaknya sekitar 900 kepala keluarga yang harus dipindahkan untuk kepentingan investasi Rempang Eco City. Proses pemindahan yang terbilang berlangsung pada Senin 23 Oktober 2023. Setidaknya terdapat 9 kepala keluarga yang pindah pada hari tersebut. Angka itu menggenapkan sebanyak 64 kepala keluarga yang sudah pindah. Apakah diam-diam warga Rempang digusur? Apakah pemerintah mengubur harapan warga Rempang? Apakah jalan keluar Rempang di sana? Untuk membahasnya kami itu terhubung dengan praktisi hukum Bung Akmal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Akmal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung Akmal, kita lagi-lagi membahas warga di Rempang, Pulau Batam, ya, Rempang, yang beritanya sudah mulai pindah ke lokasi sementara dibantu oleh petugas gabungan, baik dari Badan Pengusaha Batam maupun instansi lainnya. Apakah diam-diam warga Rempang digusur dan apakah mereka tertekan, Bung Akmal? Baik, Bung Anggi. Kemen Agraria nomor 9 Street 8 Romawi Street 1993 itu memang turunan dari Kepres nomor 28 tahun 92, yang mana sebenarnya untuk penyelesaian masalah Rempang itu khususnya dengan masyarakat tempatan itu sudah diatur dalam Kemen Agraria itu, yakni lebih mengedepankan kepada jalan musyawarah antara pemerintah yang akan mendapatkan hak pengelolaan di sana, dalam hal ini adalah otoritas Batam, itu harus terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan masyarakat tempatan. Oleh sebab itu, untuk kemudian sebagai bentuk realisasi daripada program ini, harusnya pemerintah lebih fokus kepada mengagendakan musyawarah-musyawarah itu bagaimana amanat undang-undang. Namun perlu sebagai catatan adalah bila mana memang musyawarah itu dilakukan, ya jangan dengan segelintir orang, harus dengan secara penuh dengan mereka secara prinsipal terdampak dengan relokasi, terdampak dengan proyek ini. Itu yang menjadi fokus pemerintah seharusnya, bukan kemudian selalu menyebut-nyebut berapa yang belum pindah, berapa yang sudah pindah. Ini kan berpotensi sekali untuk membelah masyarakat, gitu ya. Nanti kita khawatirkan kalau begini terus antara yang pindah dengan yang tidak pindah, mau lokasinya tidak lokasi, akhirnya kemudian bisa terjadi gap dan bisa khawatir kita terjadi benturan. Nah itu kan kita tidak harapkan. Begitu, Bung Anggi. Baik, Bung Akmal, juga rencana investasi senilai 381 triliun rupiah yang disambut sukacita pemerintah kota dan BP Batam. Pemerintah Indonesia tak hanya memprioritaskan realisasi investasi ini dibandingkan kepentingan masyarakat Rempang. Karpet merah pun digelar dengan dukungan berupa pengamanan dan cepatnya proses relokasi warga. Apakah pemerintah mengubur harapan warga Rempang? Ya, Bu Anggi, jadi mereka itu di kampung sana, di Rempang itu, sebenarnya konsep mereka sederhana saja. Mereka di sore hari duduk di samping rumah mereka sambil menatap pantai yang begitu indah, itu mereka sudah baik. Mereka kalau mau makan, tidak ada lauk, tinggal pucuk ubi diambil, mereka rebus, mereka makan, mereka sudah baik.
bulan puasa tiba misalnya atau menjelang bulan puasa tiba, mereka tinggal melangkah beberapa meter dari rumah mereka, mereka sudah bisa berziarah ke makam-makam nenek-nenek moyang mereka. Itu mereka konsepnya bahagianya sederhana saja. Namun kemudian pemerintah kan ingin menawarkan konsep bahagia yang berbeda dari apa yang mereka rasakan. Konsepnya yang melalui investasi asing ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu mungkin bagi pemerintah, bagi sekalangan orang, itu bisa saja konsep investasi asing ini membahagiakan, tapi belum tentu bagi mereka. Belum tentu bagi mereka di kampung sana. Nah, buktinya apa? Buktinya mereka masih banyak yang menolak itu. Jadi pada posisi ini saya melihat bahwa ya masyarakat itu ya tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu Bung Anggi. Baik, Bung Akmal, juga tadi Anda katakan masyarakat di sana di Rempang khususnya sederhana saja gitu kan. Dan apakah pemerintah lebih mengutamakan investasi asing daripada menghormati HAM, sejarah, dan peradaban lahirnya Indonesia, Bung Akmal? Ya, sedari awal perjalanan masalah Rempang ini kan masyarakat tentu saya kira sudah bisa menilai ya. Kita lebih memihak kepada siapa. Dan sampai kemudian hari ini upaya-upaya untuk secara terus-menerus membujuk lah ya bahasanya masyarakat itu untuk mau direlokasi itu kan memang dapat kita kemudian ambil satu semacam hipotesa ya, bahwa pemerintah konteks ini lebih mengedepankan, saya lihat mengedepankan investor daripada masyarakat di sana. Kalau seandainya dari awal konsepsinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, harusnya itu apa yang dijanjikan dulu lah yang direalisasikan terlebih dahulu. Bukan kemudian ujuk-ujuk langsung kemudian bicara relokasi ya. Padahal apa-apa yang dijanjikan itu belum ada. Saya kira gitu Bung Anggi. Baik, Bung Akmal, dan juga terakhir, perjuangan warga Rempang itu seolah mengulang peristiwa perjuangan nenek moyang mereka melawan kolonial Belanda 300 tahun silam. Saat itu mereka dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah berperang melawan Belanda pada tahun 1782 sampai 1784. Peristiwa itu disebut dengan Perang Riau I. Apakah jalan keluar Lempang di Rempang, Bung Akmal? Ya, jadi, seperti yang saya katakan tadi, mereka konsep bahagianya itu sederhana saja. Namanya mereka di kampung. Ya. Kalau ditanyakan apa sebenarnya jalan keluar dari masalah Rempang hari ini, saya melihat ya, termasuk juga melalui langsung survei saya turun ke lapangan. Mereka kalau ditanya apa yang paling mereka butuhkan hari ini, itu mereka tidak ada pilihan lain. Mereka katakan apa yang membuat kami bahagia hari ini, tolong itu jangan diambil. Apa yang membuat kami hari ini bahagia di kampung ini, tolong itu jangan diambil oleh siapapun dan dengan cara apa. Kurang lebih begitu. Jadi solusinya justru menurut saya kalau memang konsepsi investasi itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, alangkah baiknya pemerintah dalam konteks ini lebih fokus saja kemudian memberdayakan mereka di kampung sana itu. Mereka yang nelayan, tidak ada perahu, kasihkan perahunya. Mereka yang berkebun, kasihkan bibitnya, kasihkan pupuknya. Setidaknya dengan harga yang murah, yang terjangkau oleh mereka. Mereka yang ada beternak di sana, dikasihkan mereka penyuluhan-penyuluhan, agar mereka bisa memproduksi ternak-ternak mereka itu dengan lebih baik. Saya kira itu lebih baik kalau memang konsep investasi itu untuk mensejahterakan masyarakat. Saya kira itu solusi untuk masyarakat di Rempang itu. Begitu Bang. Ya. Baik, Bung Akmal. Jadi sebetulnya keinginan warga itu sederhana gitu ya, Bung Akmal. Ya. Mengapa pemerintah membuatnya jadi seakan-akan menjadi rumit gitu kan? Harus menyediakan hunian sementara lagi gitu kan ya, Bung Akmal, dan lain sebagainya. Jazakallah Bung Akmal untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Bung Akmal senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Baik.
Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.